Abdurrahman bin Auf, konglomerat yang banyak berinfak di masa Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW menginfakkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah untuk menegakkan panji-panji Islam. Di antara mereka terdapat beberapa nama yang masyhur di telinga kita berkat totalitasnya dalam berinfak. Sebut saja sahabat Abu Bakar yang menginfakkan seluruh apa yang dimilikinya untuk agama. Ada pula sahabat Umar bin Khattab yang menyedekahkan setengah hartanya. Ada juga nama sekaliber Utsman bin Affan yang termasuk dari salah seorang yang banyak berinfak. Selain nama ketiga sahabat tersebut yang notabene Khulafaur Rasyidin, ada seorang sahabat yang tak kalah banyak berinfak di jalan Allah. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Siapakah dia? Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdi Al-Harits bin Zuhroh bin Kilab Al-Qurashi Az-Zuhri. Nama kunyahnya adalah Abu Muhammad. Dulu pada masa jahiliyah, nama aslinya adalah Abdul Kabah. Ada pula yang mengatakan Abdi Amr. Kemudian setelah masuk Islam, Nabi Muhammad SAW menggantinya dengan nama Abdurrahman. Ibu sahabat, Abdurrahman bin Auf bernama Sofia. Dalam riwayat lain disebutkan bernama Syifa binti Auf bin Abdi bin Al-Harits bin Murrah. Sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdi Al-Harits bin Zahrah. Sahabat Abdurrahman bin Auf adalah seorang lelaki yang rupawan. Tubuhnya tinggi, kulitnya putih, berwajah tampan, dan lembut kulitnya. Ia lahir 10 tahun setelah tahun gajah, dan masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk Darul Arkam. Ia merupakan salah seorang dari 8 orang yang terdahulu masuk Islam. Ia salah seorang dari 5 orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Ia termasuk dari golongan muhajirin terdahulu yang berhijrah sebanyak 2 kali, habisah lalu ke Madinah. Di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Sahabat Abdurrahman bin Auf selalu mengikuti peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Ia turut serta dalam Perang Badar dan Uhud serta beberapa peperangan yang lain. Di Perang Uhud, Abdurrahman bin Auf mendapatkan 21 luka. Di antara sekian banyak luka tersebut, ada luka yang mengenai kakinya yang menyebabkan ia menjadi pincang. 2 gigi serinya juga tanggal sehingga ia ompong. Rasulullah SAW pernah mengutusnya ke Dumatul Jundal untuk bertemu Kal. Beliau memakaikan surban dan menguraikannya di kedua pundaknya. Rasulullah SAW berpesan padanya, pergilah dengan nama Allah. Lantas kemudian beliau mewasiatkan beberapa perkara pasukannya. Lalu Nabi SAW berkata, jika Allah memenangkanmu, maka kamu akan menikah dengan putri rajanya. Adapun raja di daerah itu adalah Al-Asbaq bin Salabah Al-Kalbi. Abdurrahman akhirnya mengawini putrinya yang bernama Tamadur binti Al-Asbaq yang kelak melahirkan Abu Salamah. Sahabat Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu dari 10 orang yang dijanjikan surga. Ia juga termasuk satu di antara 6 orang penasihat Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya. Diriwayatkan bahwa pada saat Rasulullah SAW wafat dan beliau ridha pada mereka. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 10 orang di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ali, Utsman, Az-Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Sa'd bin Abi Waqqas. Lalu, para sahabat bertanya, demi Allah, siapakah yang ke-10? Rasulullah SAW menjawab, Abu Al-Awar di surga. Pernah di suatu perjalanan, Rasulullah SAW salat di belakangnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Abdurrahman bin Auf adalah pemimpin para pemimpin muslimin. Dalam sebuah riwayat yang sangat dhaif disebutkan pula bahwa beliau pernah bersabda, Abdurrahman bin Auf adalah orang yang dipercaya di langit dan di bumi. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang pedagang yang tajir. Ia mendapatkan harta yang banyak. Ia mewariskan 1000 unta, 3000 kambing, 100 kuda yang digembala di Baki. Ia juga bercocok tanam. Bila tawaf di Ka'bah, Abdurrahman berdoa, Ya Allah, lindungilah aku dari kebakilan diriku sendiri. Ia bersedekah pada masa Nabi SAW setengah hartanya. Ia lalu bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar. Ia menyerahkan 500 kuda dan 500 unta. Kebanyakan hartanya diperoleh dari hasil perdagangan. Konon, dalam sehari ia memerdekakan 30 budak. Ada satu kisah menarik tentang dirinya yang menunjukkan betapa kuat jiwa bisnisnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ketika para sahabat hijrah ke Madinah, atas perintah Rasulullah SAW, kaum Ansar dengan sukarela berbagi harta kekayaan mereka dengan kaum Muhajirin.
Hal tersebut ternyata tidak berlaku pada Abdurrahman bin Auf. Ketika ada yang hendak membagikan hartanya, ia mengelak. Ia lantas kemudian berkata, "Tolong tunjukkan padaku di mana arah pasar." Ketika hendak wafat, ia menangis pilu. Ketika ditanya mengapa ia menangis, Abdurrahman menjawab, "Sesungguhnya Mus'ab bin Umair lebih baik daripadaku. Ia meninggal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia tidak memiliki apapun untuk dikafani. Hamzah bin Abdul Muthalib juga lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan untuknya. Sesungguhnya aku takut bila aku menjadi seorang yang dipercepat kebaikannya di kehidupan dunia. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyaknya hartaku." Pernah suatu ketika, Abdurrahman bin Auf berkumpul dengan para sahabat. Di mata para sahabat tersebut, ialah teman duduk paling baik. Namun suatu saat ia pernah menghilang sehingga para sahabat mendatangi rumahnya. Abdurrahman bin Auf lalu mandi kemudian menyambut para sahabatnya. Ia kemudian menghidangkan roti serta daging pada mereka. Ketika hidangan itu diletakkan, ia menangis. Para sahabat pun menanyakan apa yang membuatnya menangis. Abdurrahman kemudian menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sedang beliau dan keluarganya tidak dalam keadaan kenyang karena roti gandum. Ia meninggal di Madinah pada tahun 31 Hijriyah. Ada pula yang mengatakan 32 Hijriyah. Pada saat itu, ia berumur 75 tahun. Ada yang mengatakan berumur 72. Ada pula yang meriwayatkan bahwa ia telah berumur 78 tahun. Ia dikuburkan di Baqi. Ia berwasiat agar Sayyidina Utsman yang menyalatinya.